Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati dosen pendidikan IPS SD yaitu Ibu Setyani Nopitasari MPD dan Ibu Isna Oktaviani MPD. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran di IPS SD. Baik, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Ali Akbar sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Melinda Septiani, Miratunisa, dan Muhammad Zainul Ihsan sebagai pemateri. Next. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Melinda Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi media pembelajaran. Media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, media ini adalah satu perangkat perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima pesan agar terjadinya timbal balik dalam sebuah komunikasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media visual. Nah, media visual sendiri adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan indera penglihatan. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam bentuk-bentuk visual. Jenis media visual antara lain gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Jenis media audio antara lain radio, alat perekam, ataupun tape recorder. Yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis media ini adalah film strip, OHP, opaku proyektor, dan slide. Yang keempat yaitu media proyeksi gerak dan audiovisual. Media ini adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar gerak dan bersuara. Jenis media proyeksi gerak dan audiovisual antara lain film, program TV, serta video. Yang kelima yaitu ada multimedia. Multimedia sendiri adalah sarana atau media yang menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, dan animasi. Contohnya itu yaitu video animasi pembelajaran. Yang keenam ada benda. Nah, benda-benda yang ada di alam sekitar juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli maupun benda tiruan. Mungkin sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang macam-macam media pembelajaran di IPS SD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi pada pelajaran SD ada dua media yang sering digunakan, yaitu media yang tidak diproyeksikan dan media yang diproyeksikan. Yang pertama kita masuk ke media yang tidak diproyeksikan. Untuk jenis media ini tidak memerlukan
proyektor seperti LCD untuk melihatnya, karena untuk media ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gambar diam, bahan-bahan grafis, dan model serta realita. Yang pertama itu gambar diam. Gambar diam itu merupakan foto grafik yang menggambarkan lokasi atau tempat, objek-objek tertentu. Gambar yang paling banyak digunakan dalam pendidikan IPS, pengajaran IPS adalah peta, gambar objek seperti gunung, laut, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan grafis atau grafik material. Untuk bahan-bahan grafis, ini merupakan bahan non-grafik dan bersifat 2 dimensi yang dirancang terutama untuk mengkomunikasikan pesan kepada siswa. Gambar ini memuat lambang-lambang visual. Lambang ini membuat lambang-lambang visual dan tanda-tanda visual secara simbolis. Untuk bahan grafis ini terdiri dari grafik, diagram, sketsa, kartun, dan komik. Kemudian model dan realita. Model ini merupakan media yang menyerupai benda sebenarnya dan bersifat 3 dimensi. Jadi bisa dibilang media ini merupakan tiruan dari benda atau objek sebenarnya yang disederhanakan atau diperkecil. Sedangkan realita itu merupakan model dan benda sesungguhnya. Seperti tumbuhan, hewan, alat-alat yang sebenarnya gitu, yang tidak diperkecil. Kemudian media yang kedua itu media visual yang diproyeksikan. Untuk media ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama media proyeksi yang tidak bergerak dan media proyeksi yang bergerak. Untuk media proyeksi yang tidak bergerak itu antara lain yang pertama berupa slide. Slide adalah gambar atau image yang diberi bingkai kemudian diproyeksikan dengan cahaya melalui sebuah proyektor. Slide dapat ditampilkan satu persatu sesuai dengan keinginan kita. Ada pula urutan yang penampilannya sesuai demikian rupa dan diberi suara sehingga disebut dengan sound slide atau slide bersuara gitu. Kemudian yang kedua itu film strip atau film rangkai. Pada dasarnya film strip ini sama dengan slide, cuman bedanya itu kalau di slide itu menyajikan gambar secara terpisah atau satu persatu, tapi film strip ini gambar itu tidak terpisah tetapi sudah tersusun sedemikian rupa berdasarkan sequence-nya. Yang ketiga itu ada overhead projector atau sering disebut dengan OHP. OHP ini merupakan alat yang dirancang untuk menayangkan bahan yang berbentuk lembaran transparansi berisi tulisan, diagram, atau gambar yang kemudian diproyeksikan ke layar yang terletak di belakang operatornya. Yang keempat ada opaque projector. Media ini disebut demikian rupa karena yang diproyeksikan itu bukan transparansi, tetapi bahan-bahan sebenarnya, benda-benda datar seperti 3 dimensi, mata uang, dan model-model yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada micro projection. Ini berguna untuk memproyeksikan benda-benda yang terlalu kecil yang biasa kita lihat dengan mikroskop. Kemudian media proyeksi yang bergerak itu ada 4 macam. Yang pertama ada film. Sebagai media pengajaran, film ini sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, gerakan, perubahan, atau pengulangan berbagai peristiwa pada masa lampau. Film dapat berupa visual saja jika film itu tanpa suara, dan bisa berupa audiovisual jika film itu dengan suara. Yang kedua ada film loop atau loop film. Media ini berbentuk serangkaian ukuran film ukuran 8 mm dan 16 mm yang ujung-ujungnya itu saling bersambungan sehingga dapat diputar terus berulang selama tidak dimatikan. Karena film ini tanpa suara, maka guru harus memberikan narasi atau komentar sendiri, sementara film terus berputar. Kemudian yang ketiga, televisi. Sebagai suatu media pendidikan, TV berperan mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama itu menarik, up to date, dan selalu siap diterima oleh anak-anak karena menyuplai bagian dari kehidupan sekolah mereka. Dan yang terakhir ada video tape recorder. Walaupun sebagian fungsi film dapat digantikan oleh video, namun nggak berarti bahwa video tape akan menggantikan film, karena masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, tentang karakteristik pembelajaran IPS SD, yang akan disampaikan oleh Saudara Ihsan. Kemudian dipersilahkan.
Suaranya belum ada, Ihsan. Belum ada suaranya ini. Udah nih. Baik, mohon maaf kepada Montenex tadi. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik media pembelajaran di IPS SD. Dalam mengimplementasikan media pembelajaran di SD harus sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Maka diharapkan guru dapat memilih dan menentukan macam-macam media yang sesuai dengan topik pembahasan dan karakteristik materi pembelajaran. Agar pemilihan dan penentuan media tersebut bisa efektif, maka perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berikut. Yang pertama yaitu objektivitas. Dalam memilih media, perlu meminta saran atau pendapat dari teman sejawat, bukan berdasarkan keinginan pribadi guru. Yang kedua itu program pembelajaran. Penentuan media bisa menunjukkan mencapai tujuan program pembelajaran atau sesuai dengan pokok pembahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga itu saran program. Siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada usia tertentu, mereka memiliki kemampuan intelektual tertentu pula. Yang keempat itu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini berkaitan dengan saran dan prasaran sekolah atau kelas dan situasi kondisi siswa. Yang kelima, kualitas teknik. Kualitas teknik ini berkaitan kualitas gambar, rekam audio maupun visual suara atau alat bantu lainnya. Dan yang terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan mengangkut informasi optimal oleh siswa, sedangkan efisien berkaitan dengan pengeluaran tenaga, waktu, dan biaya seberapa mampu mencapai tujuan yang optimal. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Mira Tunisah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang terakhir. Materi yang akan saya sampaikan yaitu manfaat penggunaan media pembelajaran. Jadi, ada beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, sehingga menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Misalnya seperti, pertama, objek atau benda yang terlalu besar yang ditampilkan langsung di ruang kelas, hal tersebut dapat diganti dengan gambar, foto, slide, film, atau model. Kedua, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihat oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Yang ketiga, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide, dan sebagainya.
Yang keempat, objek atau proses yang amat rumit seperti susunan lapisan bumi dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, dan simulasi komputer. Kelima, kejadian atau percobaan yang membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Keenam, proses alam semesta yang terjadi seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu yang lama seperti proses kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti film, slide, video, atau simulasi komputer. Dan media yang terakhir atau yang keempat adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang. Demikian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya materi yang tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.